Ya, selamat datang kembali di channel video di video konten pembelajaran, dan pada episode kali ini saya akan menunjukkan kalian satu cara mudah untuk membuat peta curah hujan dengan sederhana. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi ArcMap-nya. Terserah itu mau versi berapa. Di sini saya punya versi 10.8. Yang pertama kita harus add data curah hujan Indonesia dalam bentuk .tif. Untuk formatnya kalian bisa cari di YouTube sumber yang lain. Ini saya tidak tahu, saya cuma ngopi dari teman saya ya sumbernya. Kalau sudah, kita add saja, kemudian oke. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Berikutnya kita pergi ke ArcToolbox. Kalau kalian belum punya di bagian sini, nanti pergi ke bagian search, nanti kalian bisa cari ArcToolbox-nya. Ini saya sudah tampilkan langsung seperti ini. Berikutnya kita cari di Spatial Analysis Tool, lalu pergi ke si map algebra. Berikutnya klik dua kali di bagian raster calculator. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, berikutnya kalian klik dua kali di bagian set null, kemudian klik dua kali lagi di ch indonesia.tif, kemudian klik kurang dari, klik 0, kita geser di sebelah kursor, kita geser ke sebelah kanan di bagian sebelah kanan koma, lalu klik dua kali di bagian ch indonesia.tif. Kalau sudah seperti itu, kita klik satu kali di bagian output raster bagian sini, klik sampai ada muncul tulisan. Nah, ini sudah muncul tulisan seperti ini, kita oke saja. Dan berikutnya kita tunggu saja sampai hasil pemotongannya sudah selesai ya. Ini kecepatannya tergantung dari spek masing-masing laptop ya. Jadi kalau lambat itu kalian mengerti sendiri lah, itu memang laptopnya kualitas bawah seperti punya saya. Nah, di sini kalau sudah centang seperti ini, kita uncentang saja yang bagian bawah ini. Nah, ini adalah curah hujan di Indonesia. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita masukkan SHP wilayah yang akan kalian teliti mengenai curah hujannya. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan kota tempat saya tinggal, yaitu Kota Kupang. Untuk data SHP-nya kalian bisa download di situs Inageo Portal, dan untuk tutorialnya sudah ada di playlist konten belajar di YouTube channel saya, kalian bisa cari sendiri. Kita lanjut add data SHP wilayah kota tempat penelitian kalian ya. Di sini saya kasih contoh SHP Kota Kupang. Kita add saja, kemudian klik kanan di bagian Kota Kupang dan zoom to layar. Nah, ini dia kota yang akan kita teliti mengenai tingkat curah hujan yang ada di tempat penelitiannya. Berikutnya kita akan potong SHP Kota Kupangnya. Langkahnya yaitu pergi ke bagian sisi kiri bagian sini, ada opsi pilihan select features, klik satu kali lalu kita crop saja wilayah Kota Kupangnya atau wilayah penelitian kalian. Ketika sudah pilih seperti itu, kita pergi ke Windows, Image Analysis, lalu kita klik di bagian paling atas di bagian CH tadi, curah hujan. Kemudian kita pergi ke Processing, di bagian sudut kiri ada opsi tulisan clip, tekan satu kali dan kita isi saja seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti itu, kita langkah berikutnya yaitu kita clear select features, dan clear select features-nya di bagian sini di samping select features tadi. Kita clear select features dulu, hilang itu biru-birunya, lalu kita klik anak panah atau select element. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu kita pergi kembali ke ArcToolbox. Di sini ArcToolbox kita akan mencari yang bagian Conversation Tools. Nah, ini dia. Kemudian from raster. Mana nih from raster? Ini dia. Kliknya di bagian tanda tambahnya. Kemudian klik di raster to point. Klik dua kali. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, klik di bagian anak panah seperti di input raster ini. Kita masukkan data yang ada di klip Indonesia atau data yang paling atas tadi. Ketika sudah muncul seperti itu, untuk folder penyimpanannya kita simpan dalam dengan nama
titik curah hujan deh, titik curah hujan. Ini akan memberikan kita beberapa titik persebaran curah hujan yang ada di tempat penelitian atau kota penelitian kalian. Ketika sudah kita oke saja, pastikan kalian simpan di folder yang sudah kalian siapkan sebelumnya ya, biar jangan tercecer. Lalu oke saja dan biarkan dia loading. Nah, ini dia sudah ada beberapa titik. Jika sudah terlihat di layar, ini ada beberapa titik. Itu adalah beberapa titik poin persebaran tingkat curah hujan yang ada di wilayah penelitian, yang dalam hal ini adalah Kota Kupang. Kemudian langkah berikutnya kita akan pergi ke bagian search. Nah, ini dia bagian search. Kalau kalian belum ada, nanti kalian bisa setting dulu. Kalian bisa cari tutorial settingan ArcGIS terlebih dahulu. Di bagian search ini kita cari kata IDW. IDW, lalu search saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang akan kita gunakan adalah IDW 3D Analysis Tools. Klik saja seperti ini. Dan yang berikutnya di bagian Input Point Features di sini kita klik saja yang titik curah hujan tadi. Kemudian di bagian Z Value Field atau opsi bagian 2, kita klik di bagian Grid Code. Nah, berikutnya kita ke environment di bagian sini. Lalu kita pergi ke sini, processing extend. Nah, di processing extend, di bagian extendnya kita ganti ke same as layer Kota Kupang atau kota apa itu kalian punya tempat penelitian. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Di bagian sini ada opsi raster analysis. Di bagian raster analysis, kita turun lagi ke bawah di bagian opsi mask. Di tanda panahnya kita ganti ke kota tempat penelitian kalian atau SHP yang tadi awalnya kalian masukkan ya. Di sini saya masukkannya Kota Kupang. Kemudian kita oke saja dan oke lagi. Dan kita tunggu. Oke, ini dia IDW yang ada di tempat penelitian saya, dan ini beberapa tingkat perbedaan curah hujan ya yang ada di wilayah penelitian dalam contoh hal ini. Oke, berikutnya kita pergi ke pengklasifikasiannya. Untuk klasifikasinya kita pergi ke Art Toolbox lagi. Untuk Art Toolbox-nya kita pilih yang Spatial Analysis Tools lagi di bagian bawah tadi. Oke, Spatial Analysis Tool. Kemudian kita pergi yang mana nih? Reclass. Mana reclass? Oke, ini dia reclass. Klik tanda tambahnya, lalu di reclassify. Klik 2 kali. Di bagian input rasternya kita klik di sini dan kita masukkan yang data IDW tadi. Dan berikutnya di bagian sini di classify kita tekan 1 kali. Nah, di kelasnya kita bagi menjadi 4 kelas ya. Tergantung kebutuhan kalian juga. Kalau menurut saya kelasnya ada 4. Yang pertama rendah, sedang, tinggi, dan yang terakhir sangat tinggi. Itu untuk curah hujan menurut saya. Dan untuk klasifikasi metodenya kita ganti ke manual. Kalau sudah seperti itu kita oke saja seperti ini. Nah, di sini kita oke lagi. Dan kita tinggal tunggu pembagian klasifikasinya. Nah, jadi dari pembagian yang segini banyak kita uncentang saja IDW-nya tadi menjadi 4 kelas saja ya. Dari sekian banyak kelas yang tadi kita genapi saja menjadi 4 klasifikasi. Nah, berikutnya kita pergi ke bagian poin curah hujan sini. Di sini dulu, klik kanan, properti, lalu kita pergi ke simbologi. Nah, di bagian sini kita bisa edit klasifikasinya sesuai kebutuhan ya. Di sini saya editnya seperti ini saja. Ini sebagai contoh ya. Untuk klasifikasi lebih lengkapnya juga saya belum terlalu paham, tapi ini sebagai contohnya saja ya. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi yang warna ungu itu berarti rendah, warna hijau itu sedang, warna merah jambu ini tinggi, dan untuk warna kian ini sangat tinggi ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya di sini kita klik kanan di bagian titik curah hujan yang paling atas. Kemudian properti, dan kita pergi ke labels di bagian sini. Kita centang saja labelsnya. Di label fieldnya kita pilih grid code, dan kita
oke saja. Maka ini adalah data curah hujan yang ada di per titik persebaran curah hujan tersebut ya. Nah, berikutnya di bagian kotak tempat SAP tadi kalian ambil, klik yang bagian kotaknya bagian sini, lalu kita fill ininya kita ganti dengan hollow dan kita oke saja. Berikutnya, ini harus hati-hati, bagian SAP tempat penelitian kalian, kalian harus ditempatkan di bagian nomor 2. Nah, seperti ini. Maka dia akan ada beberapa batas administrasi. Nah, di sini kan kita belum tahu ini batas administrasinya ini nama apa, ini nama apa. Di sini kita akan klasifikasi per kecamatan ya dalam contoh. Bagaimana caranya? Kita klik kanan saja di SAP kotanya, lalu pergi ke properti, kemudian pergi ke labels. Di bagian sini kita centang saja labelsnya, dan di label field kita ganti ke NaOBJ. Dan banyak tanya kenapa harus itu. Kemudian di bagian sini placement properties. Penting untuk kita centang di bagian duplicate labels. Untuk remove duplicate labels itu bertujuan agar tidak ada penduplikasi nama kecamatan lebih dari satu ya. Jadi cukup satu kecamatan saja namanya per wilayah. Nah, seperti ini. Nah, ini alat di sini, kecamatan Kota Raja sini, sekian, sekian, sekian. Kalau mau dikasih bold atau diperbesar, kembali ke kota SAP-nya, properti, lalu kembali ke labels. Nah, di bagian sini kalian bisa rubah fontnya sesuai selera. Misalnya di sini saya ingin Arial tetap, tapi ukurannya kasih 10 biar tambah besar ya. Kemudian oke, dan dia akan otomatis besar sendiri ya seperti ini. Itu juga berlaku di semua bagian. Nah, berikutnya cara yang menurut saya tak kalah luar biasa rumit adalah bagian layoutnya. Jadi ini sudah sampai sini sudah titik nih untuk titik persebaran curah hujan yang ada di SAP wilayah tempat penelitian kalian. Yang berikutnya kita akan menuju ke layoutnya. Di sini kita uncentang dulu ini, uncentang saja ini, biar kita hanya fokus di bagian satu kota saja ya. Nah, oke. Ini kita kasih minus saja, kasih minimize. Biar jangan makan tempat lah pokoknya. Nah, jadi kurang lebih dari yang tadi lama-lama kita tutorial itu, kita cuma mendapatkan titik curah hujan, wilayah SHP-nya sama klasifikasi curah hujan, tingkat curah hujan yang ada di suatu wilayah. Berikutnya untuk layout, kita pergi ke file di pojok kiri atas bagian sini. Lalu kita pilih opsi yang page and print setup. Nah, ketika tampilan sudah seperti ini, kita pergi ke size-nya, kita cari A4 ya, karena memang yang ada A4. Kemudian di orientation, kita pilih yang landscape, karena memang biasanya peta itu landscape, tapi tidak memungkinkan kalian bisa mencetak peta yang portrait ya, atau yang tegak lurus. Tapi untuk yang itu saya belum kuasai, jadi ya, saya cuma bisa memberikan tutorial yang landscape saja. Belum tahu juga perbedaannya seperti apa. Ketika sudah itu kita oke saja, dan di bagian sudut bawah sini ada layout view. Ini agak sedikit tricky karena kotaknya agak sedikit kecil ya, jadi klik saja. Nah, sudah muncul seperti ini, kita tarik oke, klik satu kali, dan di sini perlu sedikit bagaimana ya, kalau mau bilang keahlian juga bukan hebat-hebat sekali juga ya, tapi memang butuh ketelitian dan kesabaran dalam membuat layout peta. Nah, di sini untuk layout lebih rapinya pasti butuh waktu yang sangat lama sekali, tapi saya akan ambil contoh di sini. Ada file saya yang sebelumnya sudah saya buat, dan ini adalah contoh layoutnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Tadi kan petanya sudah seperti ini. Jadi kita akan melihat patokannya seperti ini ya dalam membuat layoutnya. Oke, yang pertama kita buat, sudah pasti kita buat judul terlebih dahulu. Tunggu, kita zoom out dulu. Oke. Oh, sorry. Oke. Ini di sini yang butuh kesabaran sekali dalam ini nih. Nah, bagian sini
kita namakan dulu di sini teksnya, kita kasih judul peta, kita klik 2 kali. Nah, peta curah hujan Kota Kupang NTT, misalnya seperti itu. Kita kasih tengah seperti ini dan oke saja. Klik 1 kali, kita ganti font tulisannya biar Times New Roman saja ya, yang umum-umum saja. Kasih besar seperti ini, kasih bold. Kalau kurang besar kita kasih lagi 14. Oke, kita geser sedikit. Nah, sini kita sesuaikan saja lah. Kira-kira seperti ini. Nah, ketika sudah habis judulnya, berikutnya kita taruh legenda. Untuk menambahkan legenda, kita pergi ke insert, lalu di bagian sini ada legend. Yang akan kita masukkan adalah titik curah hujannya. Tidak, kita tidak butuh titik curah hujannya, pindahkan saja. Kota Kupangnya juga tidak butuh, kita hanya butuh reclassnya tadi ya. Next, ini legenda, kita legendanya pakai huruf besar saja semua. Kemudian next saja, next, finish, dan ini dia legenda yang tadi kita buat, yang rendah sangat tinggi sekian. Nah, oke, kira-kira di sinilah untuk tempatnya. Kemudian berikutnya kita berikan arah mata angin deh, atau north scale-nya. Pergi ke insert, pergi ke north arrow. Ada banyak pilihan di sini. Sebagai contoh saya ambil yang ini saja. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah ada di bagian sini. Kita ambil, taruh di kira-kira di sini. Untuk penempatannya bisa berubah sesuai kebutuhan ya. Saya juga belum tidak tahu ini resmi atau tidak bentukannya seperti ini. Tapi ya kurang lebih seperti inilah yang saya tahu ya. Jadi saya berbagi sedikit ilmu yang saya punya. Kemudian ketika north arrow-nya sudah atau arah mata anginnya sudah, berikutnya kita akan menambahkan skala bar atau skala batang. Di sini saya pilih ada banyak model di sini. Saya pilih yang nomor ini. Kemudian pilih property, dan di bagian division unitnya saya pilih yang kilometer saja. Di bagian labelnya kilometer, kalau disingkat km ya. Jadi kita apply dan oke saja. Oke, ini dia sudah muncul skala batangnya atau skala bar ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kita taruh saja di sini. Kita kasih bold saja biar apa ya, biar lebih terang saja sebenarnya. Oke, kasih besar ya. Oke, ini skala batangnya. Berikutnya kita akan menambahkan skala teksnya. Kita pergi ke insert lagi di bagian scale text. Sini ada banyak sekali jenis skala teksnya. Saya akan ambil contoh yang ini. Kemudian kita oke saja. Dan mimpi buruk pun terjadi, teman-teman. Biasanya di dalam pengambilan sebuah peta, terlebih dahulu itu kalian harus memastikan, ya ini juga kesalahan saya sih, itu kalian harus memastikan adanya skala di bawah geoprocessing bagian sini. Ini biasanya ada skala. Tadi mungkin saya buatnya terburu-buru atau bagaimana, jadi skalanya tidak terlihat sama sekali. Jadi mari kita anggap bahwa skala itu sudah ada. Biasanya kalau skala itu sudah ada, kalian masukkan skala teks, maka akan ada sekian banding sekian. Tapi mari kita beranggapan bahwa ini sudah menjadi skalanya ya. Kita ambil contoh saja ini, lalu kira-kira posisinya di bagian sini lah. Oke, kita sudah pergi lagi ke bagian sini. Berikutnya di bawah legenda di sini ada tertera sumber. Kalau begitu kita pergi lagi ke teks, tambahkan teks di bagian sini, sumber titik 2, kita enter saja. Sumbernya itu ada dari sumber hujan Indonesia, sumber curah hujan Indonesia
Curah hujan Indonesia. Apa itu namanya? CHIRPS. CHIRPS. Dan yang kedua, data yang kita dapat dari SHP Kota Kupang. Nah, untuk layoutnya memang agak sedikit memakan waktu yang cukup banyak ya, tergantung dari kerapian dan ketelitian kalian sendiri sih menurut saya. Di bagian sini kita ganti jenis fontnya, sorry, Times New Roman, kasih besar saja 14 kebesaran ya. Di 11, oke, 11 kira-kira pas. Kemudian di bawah sumber kita tulis pembuat. Di sini, oh sorry, pembuat titik dua kali, CPU. Oke, oke, untuk itu kita kasih bold. Untuk jenis tulisan juga ganti sama Times New Roman karena memang menyesuaikan dari atas ya. Lucu juga kalau dari atas jenis fontnya lain, terus di bawah jenis fontnya lain. Kemudian untuk di bagian bawah kalian bisa tambahkan logo universitas kalian beserta keterangannya. Di sini untuk membuat rapi saja, saya kasih contoh ya. Untuk menambahkan nama instansi, kita pergi ke picture, lalu di sini ada logo yang sudah saya simpan, universitas tempat adik saya berkuliah. Nah, di sini kita sesuaikan saja di bawah sini. Oke, kemudian kita taruh nama kampusnya. Di sini nama kampusnya apa ini? Universitas sekian-sekian. Oke lah. Universitas Nusa Cendana Program Studi. Seharusnya fakultas duluan lah. Iya, fakultas duluan ya. Oke, ini saja ya. Lalu kita kasih bold dan ini ganti Times New Roman. Oke, sudah seperti itu. Berikutnya kita akan membuat grid. Ini sedikit tricky juga. Klik kanan di bagian dalam peta seperti ini. Lalu klik kanan, lalu properti. Kemudian di bagian new grid, ini kita next saja. Next, finish. Properties. Kemudian di bagian simbolnya kita ganti semuanya, semua garis dengan warna hitam seperti ini. Interior labelnya, access. Ini diganti sama colornya, ganti sama warna hitam. Oke. Nah ini. Nah di bagian labels, di bagian vertical labels kita hanya pakai left and right-nya saja ya. Oke, kemudian line, line belum. Line-nya kita pakai yang black saja. Kemudian di bagian sini kita tulis do not show line or tricks. Kemudian pergi ke hatching, hatchingnya juga tadi sudah black ya. Oke, sudah black. Intervalnya oke, kita coba oke dan apply dulu. Baik. Nah, dalam beberapa kasus biasanya jadi, tapi dalam contoh ini tidak jadi. Tidak menjadi masalah, kita kembali klik kanan, properties, kita pakai grid yang lain. Di sini kita coba new grid, dan tadi kan kita pakai yang model 1, coba kita pakai model yang ini. Kita next saja. Oke, finish, dan oke. Nah, ini sudah muncul gridnya. Sini. Jika kalian merasa terganggu dengan grid yang ada di bagian dalam sini, kalian bisa pergi kembali ke klik kanan bagian peta, properties,
Lalu di bagian critical sini kita ganti si mana di bagian lines-nya kita do not show, kemudian itu oke. Oh sorry itu yang di measure grid kalinya. Property labels left and right lines-nya yang kita do not show, kemudian oke dan apply. Nah, maka grid-grid yang ada di dalam tadi sudah hilang ya, tapi yang di samping-samping sini semuanya ada. Nah, berikutnya langkah terakhir yang menurut saya cukup gampang, tapi butuh ketelitian juga, yaitu membuat kotak atau rectangle. Di bagian samping sini ada opsi rectangle. Pertama yang kita harus buat adalah kita membuat kotak di bagian judul seperti ini. Ini hanya untuk rapi-rapian saja. Kalau sudah klik kanan, properties, fill colornya kita ganti sama no color. Untuk outline colornya kita ganti sama black dan oke. Maka akan muncul kotak seperti ini. Pertama-tama sebenarnya kita harus buat seperti ini dulu. Kita zoom out dulu. Oke. Kita buat satu kotak besar untuk melingkupi semua isi kertas ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Klik kanan, properti sama ya. Ini pokoknya buat kotak sama, fill colornya kita buat no color dan outline colornya kita buat black. Kemudian oke, kalau sudah kita zoom lagi. Oke, di bagian sini kita sedikit. Oke, ini kalau ada mouse lebih bagus ya, karena untuk ngezoomnya lebih gampang, lebih cepat lah. Rectangle lagi. Oh, sorry. Ini gimana cara zoom outnya? Sedikit tricky ya membuat ini. Aduh, sorry ya teman-teman. Oke, nah di bagian sini seharusnya kita buat kotak seperti ini terlebih dahulu. Aduh, kita buat seperti ini dulu. Oke, zoomnya seperti ini. Ya, tinggal menyesuaikan lah ke paling bawah sini. Kita kasih sama rata. Klik kanan, properties, fill colornya ke no color, outline colornya ke warna black, kemudian oke. Nah, itu untuk garis ininya. Nah, untuk garis yang di dalam sini kita bisa kasih lebar seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk yang ini kita bisa kasih besar lagi sih. Ini sudah paling besar ya. Oke, segini saja. Kemudian kita buat rectangle lagi, buat hal yang sama di bagian legenda, sumber, pembuat, dan juga lambang instansi kalian ya. Kita buat rectangle saja dulu, nanti baru dibuat kalian. Oke, seperti ini. Rectangle lagi. Oke, buat rectangle lagi. Dan oke, di sini tinggal klik kanan, properties, fill colornya ganti no color, outline-nya ganti warna black. Oke, seperti itu saja sebenarnya. Itu bagian dari rapi-rapian sih menurut saya. Fill colornya kembali. Ini oke. Tapi ya memang lumayan membosankan juga ya, karena memakan waktu yang cukup banyak ya dalam membuat peta. Menurut saya hal yang lumayan harus diperhatikan yaitu dalam pembuatan layoutnya. Karena sebaik apapun data yang kalian punya, tapi kalau dalam layoutnya itu jelek atau tidak menarik, pasti orang akan malas dan bisa susah dalam mengerti data yang kalian sampaikan ya. Kira-kira seperti ini hasilnya yang saya bisa berikan pada kalian pada episode kali ini mengenai data curah hujan. Nah, untuk nge-save-nya seperti apa? Kita pergi ke pojok kiri atas di bagian file, kemudian pergi ke export maps. Di bagian export maps ini kalian bisa save di bagian mana saja yang kalian mau, dan untuk formatnya
Ada banyak sekali format yang ada di sini, tapi saya rekomendasikan kalian menggunakan format PDF biar tidak pecah dalam gambarnya ya. Dan untuk namanya mungkin kita bisa kasih nama curah hujan 01. Terserah sih, curah hujan kota Kupang atau curah hujan kota penelitian, terserah. Untuk foldernya saya rekomendasikan kalian menggunakan satu folder untuk belajar biar jangan kececer atau tersebar menyebar kemana-mana data dan file kalian. Kemudian kita save saja dan langsung kita tunggu saja dan kita cari file folder yang tadi. Ini dia file foldernya curah hujan 01. Kita klik saja dan lihat ini dia hasil layout kurang lebih seperti ini ya untuk data peta curah hujan yang bisa saya berikan pada kalian pada episode kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika ada salah silahkan koreksi di kolom komentar juga. Dan sebagai klarifikasi juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan karena saya juga masih dalam tahap perkembangan dan juga masih dalam pembelajaran ya. Jadi masih banyak hal yang masih kurang dan salah. Jadi saran dan kritikan sangat saya butuhkan untuk pengembangan saya ke depannya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.